Pada saat memakamkan jenazah itu saya sebenarnya ketika mau membahas ini pikir-pikir, tetapi perlu saya sampaikan juga, apakah perlu dikumandangkan adzan? Apakah perlu dikumandangkan adzan? Nah, beberapa kali saya mengiringi jenazah itu dikumandangkan adzan. Sebenarnya panggilan adzan itu untuk apa? Panggilan adzan ini sebagai bentuk memanggil orang untuk sholat di masjid. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, panggilan adzan dimaksudkan untuk memanggil orang sholat di masjid. Kemudian untuk apa lagi? Misalnya yang ada dalilnya, panggilan adzan sebagaimana Nabi bersabda, idza ra'aitum ghaulan fa'adzinu. Kalau kalian melihat hantu maka kumandangkanlah adzan. Itu juga ada perintahnya. Kalau lihat hantu. Kalau panggilan sholat sudah masyhur di masjid-masjid memanggil sholat dengan adzan. Tetapi bagaimana kalau adzan di kuburan? Memang ada hadis yang menjelaskan mengenai masalah orang yang di kuburan itu mendengar suara adzan. La yazalul mayyit, mayit itu senantiasa mendengarkan yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan ketika dia di kuburnya sampai atau selama kuburannya itu tidak dicor atau tidak diplester. Jadi di situ disebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan, bahwasanya senantiasa mayit itu mendengarkan adzan fi qabrihi, di kuburnya, malam yutayyan, selama tidak diplester. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis ini isnaduhu batil. Isnad dari hadis ini batil. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnad hadisnya batil. Sehingga hadis ini tidak bisa diamalkan karena isnadnya batil. Imam Ibnul Jauzi yang punya kitab kumpulan hadis palsu, namanya kitab Al-Maudu'at, beliau menyebutkan bahwasanya kata Imam Ibnul Jauzi hadisnya palsu. Jadi Imam Ibnul Jauzi menyebutkan hadisnya palsu, kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai-pun hadis ini sahih, itu juga bukan berarti maksudnya untuk mengumandangkan adzan kepada orang yang dikuburkan. Mana lafadz perintah untuk mengumandangkan adzan? Tidak ada lafadz perintahnya. Hanya menyebutkan la yazalul mayyit yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan. Apa ada perintahnya kalau kemudian mayit diadzani? Tidak ada. Hanya disebutkan mayit itu mendengarkan adzan. Andaikan misalnya diadzani, lalu apa manfaat untuk mayit? Nah, apakah mayitnya masih sholat? Ya, andaikan misalnya hadis itu sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzankan. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengiringi jenazah. Apakah ada anjuran untuk membawa sendal ketika hadir ke pemakaman? Kan di situ disebutkan bahwasanya mayit itu masih yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang takziah, yang mengiringi jenazah. Apakah artinya kemudian disuruh bawa sendal? Tidak, justru malah sunnah melepas sendal. Justru malah sunnah melepas sendal. Maka Nabi pada saat ada orang yang menggunakan sendal masuk ke pemakaman, Nabi mengatakan fakhla' na'laik, lepaslah sendalmu. Sehingga makruh di pemakaman memakai sendal. Sunnahnya lepas sendal, makruh pakai sandal.
Padahal Nabi menyebutkan di situ mayit masih mendengarkan suara sendal. Maksudnya terompah ya. Kalau zaman dahulu kan bukan sandal, terompah. Maksudnya mendengarkan suara terompah. Kalau sekarang sandal, itu masih mendengarkan. Apakah itu kemudian bisa dipahami perintah bawa sendal? Ternyata tidak. Justru malah perintahnya, Nabi perintahkan kepada kita melepas sendal. Sebagaimana hadis mengenai masalah mendengar adzan, la yazalul mayyit yasmaul adzan. Mayit itu senantiasa mendengarkan adzan. Nah, di kuburnya selama tidak dicor atau tidak diplester. Ternyata memang hadis ini tidak sahih, tapi isnadnya batil, dan kata Imam Ibnul Jauzi hadisnya maudhu atau palsu. Dan mohon maaf, saya bukan ahli hadis, saya tidak bisa mentakhrij hadis, saya hanya user, pengguna. Jadi hanya membaca apa yang sudah disampaikan oleh para ulama. Jadi saya hanya user, pengguna, tidak mampu untuk mentakhrij hadis, tidak mampu untuk menelusuri hadis, hanya user saja, hanya pengguna. Termasuk di sini ketika saya menyampaikan, saya hanya qari, hanya pembaca, hanya membaca kitab. Maka bisa teman-teman saksikan ketika saya menyampaikan kajian, saya selalu membawa catatan, karena saya sendiri menyadari bahwa saya ilmunya masih terbatas. Kalau kata mahfudhot, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Tetapi saya sendiri kebalik, masih di atas kertas, belum di dalam dada. Karena memang makomnya bukan makom ulama, makomnya masih pembaca. Nah, hanya membaca kitab-kitab. Baik. Sehingga teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika kita memakamkan jenazah tidak perlu diadzankan. Nah, lalu bagaimana kalau diadzankan? Nah, teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ada yang mengadzankan, maka bisa jadi mereka dalilnya adalah qiyas. Karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mengadzankan mayit pada saat dikuburkan. Jadi tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan ketika dikuburkan dikumandangkan adzan. Termasuk kalau kita membaca penjelasan para ulama. Para ulama juga menjelaskan tidak disunnahkan mengadzankan saat memakamkan jenazah. Termasuk dalam Hasyiah Ibnu Abidin itu disebutkan demikian. Dalam mazhab Hanafi tidak disunnahkan mengadzankan. Demikian pula disebutkan di I'anatut Thalibin, di situ disebutkan tidak disunnahkan mengadzankan. Adapun yang mengadzankan itu karena dalilnya qiyas, analogi. Kalau lahir diadzankan, maka mati juga diadzankan. Itu dalilnya adalah qiyas atau analogi. Dan kalau saya secara pribadi dalam masalah ini, prinsip ibadah yang di zaman Nabi sudah ada, sudah terjadi, maka kita cukup ittiba. Ittiba itu ngikut bagaimana dulu Nabi dan para sahabat. Karena para ulama juga menyebutkan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias, tidak ada analogi dalam masalah ibadah yang di zaman Nabi sudah ada. Kalau dalam masalah ibadah yang di masa Nabi, di sekitar Nabi tidak ada, yang dibutuhkan adalah qiyas. Karena rujukan kita itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', kemudian qiyas. Nah, qiyas itu salah satu sumber hukum Islam. Tetapi jika di zaman Nabi atau di sekitar Nabi waktu itu tidak ada, kita baru qiyas. Kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi sudah ada, kita cukup ittiba, cukup mengikuti. Nah, pertanyaannya sekarang, di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, pernah tidak Nabi dan para sahabat menguburkan jenazah? Pernah. Lalu kemudian diadzani atau tidak?
Tidak, ya sudah, tidak perlu diadzani. Karena prinsipnya adalah ittiba, mengikuti. Beda kalau di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Maka kemudian baru qiyas. Di zaman Nabi, di sekitar Nabi itu tidak ada. Zakat fitri misalnya. Zakat fitri dengan apa? Di zaman Nabi, di sekitar Nabi, kurma. Apa lagi? Nah, gandum misalnya. Sekarang di tempat kita makannya apa? Ada enggak di zaman Nabi, di sekitar Nabi? Enggak ada. Maka kemudian kita ambil lafadz umumnya, to'am, makanan pokok. Jangan ambil kurmanya, karena kalau ambil kurmanya enggak ada yang zakat fitri. Karena di sekitar Nabi tidak ada yang pada saat itu mengkonsumsi beras. Andaikan waktu itu mengkonsumsi beras, to'amnya juga beras. Contoh lagi yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa qiyas. Hukum merokok. Di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Rokok di zaman Nabi enggak ada. Sehingga kita tidak bisa apa pendapatnya Nabi tentang rokok, ya enggak nemu. Apa kata ayat Al-Quran tentang rokok, ya enggak ketemu. Apa kata khalifah yang 4 tentang rokok, ya enggak nemu. Karena memang tidak ada di sekitar Nabi. Maka kalau tidak ada di sekitar Nabi, maka kemudian yang kita pakai adalah qiyas atau analogi. Yang kita pakai adalah qiyas atau analogi. Analoginya bagaimana? Contoh tentang masalah rokok. Karena di zaman Nabi tidak ada, di sekitar Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah qiyas. Karena dalilnya adalah qiyas, maka kesimpulannya bisa berbeda. Satu ulama menyebutkan haram, ulama yang lain menyebutkan makruh misalnya. Kenapa? Karena memang hukumnya adalah menggunakan analogi atau qiyas, sehingga produk hukumnya bisa berbeda. Dikiaskan dengan apa misalnya? Dikiaskan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan misalnya wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok buruk enggak? Oh buruk. Kemudian apa lagi? Dikiaskan dengan ismuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dengan khomer, oh rokok bahayanya lebih besar daripada manfaatnya misalnya. Sehingga kemudian menjadi sebuah kesimpulan, karena memang itu produknya adalah qiyas. Contoh lagi pembahasan yang di zaman Nabi tidak ada, bayi tabung. Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Jenengan mau cari di Quran enggak nemu, mau cari di hadis enggak nemu, mau cari perkataan sahabat enggak nemu. Maka produk hukumnya adalah qiyas. Jadi qiyas itu kalau kita enggak nemukan, maka dalam masalah mengadzankan jenazah itu kita lihat, pernah enggak Nabi dan sahabat memakamkan jenazah? Pernah. Kita tinggal mencontoh. Tapi kalau ada enggak di zaman Nabi rokok? Enggak ada. Enggak ada yang bisa kita contoh. Maka butuh qiyas. Ada enggak di zaman Nabi bayi tabung? Enggak ada. Karena enggak ada, maka kita butuh qiyas atau analogi. Baik. Demikian pula Imam Ahmad pernah mengatakan walaisa fis sunnati qiyas, dan di dalam sunnah itu tidak ada qiyas. Kita cukup ittiba, mengikuti. Tetapi kalau perkara-perkara yang baru, yang kontemporer, kita ingin melihat bagaimana hukumnya, maka itu butuh qiyas. Baik, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Mengadzankan mayit yang mau dikuburkan, kesimpulannya tidak ada tuntunan dari Nabi dan para sahabat. Adapun yang mengamalkannya itu dalilnya bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, tetapi analogi. Baik. Dianalogikan dengan apa di situ? Kalau lahirnya dikumandangkan adzan, maka matinya juga adzan.
Itu kiasnya begitu. Kalau saya secara pribadi jelas di dalam masalah ini kita tidak perlu kias dalam masalah ini loh, kecuali dalam masalah-masalah yang di zaman Nabi tidak terjadi, itu baru